Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Keluarga Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali saya dapat hadir ke tengah ruang siar Anda untuk bersama-sama tafaqquh fi dinillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala bi asma'il husna wa sifatihil ulya menjadikan program acara kita ini program yang senantiasa menampakkan iman, memperdalam hasanah keilmuan kita. Salawat serta salam tentu tidak luput untuk kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan demi tegaknya dinul Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mempersatukan kita dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada dan juga keluarga Fatwa TV dimanapun Anda menyaksikan program acara kita ini. Masih bersama pembahasan atau tema wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Pada sesi sebelumnya kita telah berbicara adanya wanita-wanita yang haram untuk dinikahi secara bersamaan, atau yang dikenal di kalangan para ulama dengan wanita-wanita yang haram dinikahi dalam tempo waktu tertentu dikarenakan adanya alasan, sehingga ketika alasan tersebut telah hilang maka wanita itu akan menjadi halal untuk dinikahi. Salah satu alasan diharamkan wanita untuk dinikahi dalam waktu tertentu ialah menggabungkan dua wanita yang memiliki hubungan nasab, dua wanita yang bersaudara, dan juga menggabungkan wanita bersama bibinya dalam satu pernikahan di bawah ismah, di bawah kepemimpinan seorang laki-laki. Namun ketika satu dari mereka meninggal dunia atau telah diceraikan, maka larangan itu akan menjadi hilang. Karena larangannya adalah larangan menggabungkan, bukan larangan menikahi masing-masing mereka. Tetapi ketika kedua wanita itu digabungkan sekaligus sehingga mereka berstatus sebagai madu, maka tergabungnya mereka ini akan menjadi potensi terciptanya qati'atur rahim, putusnya tali silaturahmi sesama mereka, karena memang biasanya sesama madu itu terjadi kecemburuan. Karenanya Islam mencegah jangan sampai pernikahan Anda menyebabkan putusnya tali silaturahmi di antara kedua istri Anda. Ini yang disebut dengan al-muharramat ila ajal, wanita-wanita yang diharamkan dinikahi namun bukan untuk selama-lamanya. Mereka haram dinikahi hingga alasan haramnya dinikahi mereka itu telah hilang. Sejatinya masih ada alasan-alasan lain yang menyebabkan seorang wanita itu haram dinikahi dikarenakan ada alasan tersebut. Sehingga bila alasan itu hilang atau telah berakhir, maka kembali wanita itu halal dinikahi. Di antaranya adalah karena wanita itu sedang menjalani masa-masa ihram, baik
berihram untuk menunaikan ibadah haji ataupun berihram untuk menunaikan ibadah umrah. Rasulullah SAW bersabda, la yankihul muhrim wa la yunkah. Orang yang sedang berstatus sebagai muhrim atau berihram itu tidak boleh menikah, wa la yunkah, dan juga tidak boleh dinikahkan. Dalam versi riwayat lain, wa la yunkih, dan juga tidak boleh menikahkan. Kenapa? Karena salah satu larangan ihram adalah perhubungan badan atau yang disebut dengan rafath. Sehingga ketika ihram ini telah selesai atau yang disebut dengan tahallul, maka larangan itu menjadi sirna dan Anda kembali boleh melamar mereka dan boleh menikahi mereka. Wanita yang tadinya berihram, ketika selesai dari ihramnya maka dia boleh menikah. Di antara larangan lain yang atau alasan diharamkannya wanita untuk dinikahi, namun alasan ini bersifat sementara, bukan selama-lamanya. Yaitu bila Anda telah memiliki 4 orang istri. Bila Anda telah memiliki 4 orang istri sehingga Anda tidak lagi berkesempatan untuk menikahi wanita kelima. Karena maksimal seorang muslim itu hanya menikahi dalam satu waktu 4 wanita, menggabungkan 4 wanita dalam pernikahan dirinya. Sehingga wanita kelima, keenam, ketujuh dan seterusnya haram atas Anda, namun bukan untuk selama-lamanya. Bila satu dari istri Anda meninggal dunia atau Anda ceraikan dan telah berakhir masa iddahnya, maka Anda kembali boleh menikahi selain mereka. Hingga kembali menjadi 4 lagi, genap hitungan 4 wanita istri Anda, maka kembali lagi Anda tidak boleh menikahi wanita yang lain. Karena suatu hari Ghailan, salah seorang sahabat waktu itu, semula dia musyrik. Semasa dia beragama musyrik, ia memiliki 9 orang istri atau 10 orang istri. Sehingga ketika dia masuk Islam, semua istrinya pun ikut masuk Islam. Maka Nabi SAW ketika berhadapan dengan Ghailan, Nabi bersabda kepadanya, "Ikhtar arba'an minhun wa farik sa'irahun." Wahai Ghailan, silahkan engkau pilih 4 dari istri-istrimu tersebut. Sisanya ceraikan mereka. Sisanya lepaskan mereka. Karena seorang muslim hanya boleh menggabungkan 4 wanita sekaligus. Ini larangan ini bersifat sementara. Ya, bersifat sementara. Demikian pula di antara alasan seorang wanita haram untuk Anda nikahi ialah bila dia masih menjalani masa iddah. Ya, wanita tersebut masih berstatus sebagai wanita yang harus menjalani masa iddah atau mu'taddah. Karena wanita yang masih menjalani masa iddah itu berarti dia masih ada ikatan dengan suami pertamanya. Kalau itu masa iddah dari tolak raj'i, maka dia, wanita tersebut berarti masih berstatus sebagai istri suaminya. Maka tidak boleh Anda lamar, apalagi Anda nikahi. Demikian pula halnya bila wanita itu menjalani masa iddah dikarenakan kematian suaminya atau yang disebut dengan iddatul wafah. Maka walaupun suaminya telah meninggal, tetapi wanita tersebut masih memiliki kewajiban untuk ikut berempati, membuktikan kesetiaan kepada suaminya sehingga dia harus menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10. Dan wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, mereka harus menanti, tidak boleh segera menikah. Mereka harus menunggu selama 4 bulan 10 hari. Ya. Namun ketika masa iddah ini telah berakhir,
maka wanita itu kembali halal untuk dinikahi. Ya, kembali halal untuk dinikahi. Nah, ini alasan yang disebut dengan asbabut tahrimil muaqqatah. Alasan diharamkannya seorang wanita untuk dinikahi, namun alasan ini tidak bersifat permanen, tapi sementara. Sehingga akan ada masanya nanti di mana alasan ini menjadi sirna. Dengan demikian wanita itu kembali halal untuk apa? Untuk dinikahi. Baik. Kemudian al-muallif rahimahullah ta'ala Imam Abu Syuja' menyatakan wa yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab. Nah, al-muallif seakan ingin menekankan kembali, ya, menekankan kembali perihal status persusuan. Karena alasan atau adanya hubungan mahram dengan melalui proses persusuan ini masih banyak diabaikan atau belum difahami oleh banyak masyarakat. Nampaknya al-mu'allim merasa perlu untuk menekankan kembali. Ya, setelah menyebutkan perincian siapa yang diharamkan untuk dinikahi karena adanya hubungan persusuan, kembali beliau menyebutkan satu kaidah yang besar. Dan ini merupakan redaksi hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan, yahrumu minar radha' ma yahrum minan nasab. Wanita yang diharamkan untuk dinikahi melalui jalur persusuan itu sama halnya dengan wanita-wanita yang haram dinikahi melalui jalur nasab. Ya, kita semua tahu bahwa setiap kita memiliki dua jalur nasab. Jalur ibu dan juga jalur ayah. Kenapa? Nasab itu terjadi melalui proses pernikahan. Pernikahan itu pasti ada suami, ada istri. Sehingga ketika seorang anak terlahir dari hubungan pernikahan ini, maka anak tersebut akan memiliki jalur nasab dari dua arah. Memiliki hubungan nasab dengan dua orang, yaitu jalur ibunya dan jalur ayahnya. Maka sebagaimana dijelaskan sebelumnya, seorang lelaki haram untuk menikahi bibi yang merupakan saudari ibunya dan juga bibi yang merupakan saudari ayahnya. Sebagaimana dia juga haram untuk menikahi nenek dari jalur ayah ataupun nenek dari jalur ibu. Ya, karena memang mereka memiliki ikatan nasab atau hubungan darah. Sebagaimana saudara dari jalur ayah atau yang disebut dengan saudari seayah. Ayahnya sama, ibunya beda. Itu disebut dengan saudari seayah. Sebagaimana saudari seayah itu haram dinikahi, maka demikian pula saudari seibu haram pula dinikahi. Nah, bila ini terjadi pada hubungan nasab, mahram dikarenakan adanya hubungan nasab atau hubungan darah, maka kondisi serupa juga terjadi pada hubungan persusuan. Karena para ulama telah menjelaskan susu yang keluar dari seorang wanita itu adalah akibat dari pertemuannya sperma dan sel telur yang ada di rahimnya wanita. Nah, pertemuan sperma laki-laki dengan sel telur wanita ini menimbulkan reaksi yang luar biasa pada tubuh wanita. Selain dia hamil menjadi seorang anak di dalam perut, pertemuan sperma dan sel telur ini menimbulkan perubahan dalam fisik dan psikologis wanita. Ya, muncullah air susu. Kemudian dia mungkin pusing-pusing dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu dampak dari pertemuan sperma dan sel telur tersebut. Dengan demikian air susu yang keluar dari seorang wanita itu membawa genetik, membawa sel-sel pembawa sifat dan karakter.
Dengan demikian, setiap anak yang menyusu dari seorang wanita, dia telah memasukkan dalam dirinya air susu yang mengalirkan karakter genetika yang terbawa melalui air susu yang dia minum. Sehingga dalam diri anak yang menyusu itu telah dicampuri oleh apa? Unsur dari ayah, unsur dari ibu susunya. Karena itu Nabi mengatakan yahrum min ar-radha' mahrum min an-nasab. Mahram dari persusuan itu sama halnya dengan mahram melalui jalur nasab. Sehingga bibi yang merupakan saudari ibu susu itu haram dinikahi. Sebagaimana ibu dari ibu susu, yaitu nenek dari jalur ibu susu, itu juga haram dinikahi. Saudari sepersusuan, baik itu merupakan anak kandung dari ibu yang menyusui Anda, atau dia adalah anak yang sama-sama menyusu dengan satu wanita, satu ibu susu dengan Anda. Anda memiliki saudari sepersusuan. Dia bukan anak ibu susu Anda, tetapi dia anak orang lain yang menyusu kepada ibu susu Anda, seperti halnya Anda. Maka saudari sepersusuan ini, yaitu menjadi saudari Anda. Dia haram untuk Anda nikahi. Haram untuk Anda nikahi. Ya. Kenapa? Karena dalam diri Anda juga dalam diri wanita tersebut ada kesamaan. Tubuh Anda berdua tumbuh dari air susu yang sama. Dari jalur ayah susu, suami ibu susu Anda itu adalah ayah susuan Anda. Baik suami yang menghamili ibu susu Anda sehingga akhirnya ia memproduksi susu, atau suami yang sebelumnya yang sudah bercerai, atau suami yang menikahi ibu susu Anda setelah Anda selesai menyusu, semuanya itu adalah mahram bagi Anda. Kalau Anda seorang wanita, maka mereka adalah mahram bagi Anda. Kenapa? Karena mereka diperlakukan sebagai suami ibu susu Anda. Ya. Mereka laki-laki tersebut telah menggauli, telah menikahi, ya, telah berstatus sebagai suami ibu susu Anda. Sehingga mereka statusnya adalah mahram bagi Anda. Baik mereka itu menikahi ibu susu Anda sebelum Anda menyusu, atau mereka menikahi ibu susu Anda setelah Anda selesai menyusu dari ibu susu Anda. Mereka semua adalah mahram bagi Anda. Sebagaimana saudari ayah susu Anda itu mahram bagi Anda, itu adalah bibi sepersusuan Anda. Ya, tidak halal untuk Anda nikahi. Sebagaimana ibu dari ayah susu Anda itu juga mahram bagi Anda. Demikian pula seluruh anak ayah susu Anda, baik dari ibu yang menyusui Anda atau dari istri yang lain. Bila ditakdirkan misalnya ada seorang laki-laki memiliki 4 orang istri, kemudian Anda menyusui dari salah satu wanita tersebut, satu dari keempat istri bapak tersebut, maka ketahuilah semua anak bapak tersebut, baik dari istri yang menyusui Anda atau dari istri yang lain, itu adalah mahram bagi Anda, karena mereka statusnya adalah ukhtun li'ab minar radha'ah. Mereka adalah saudari seayah sepersusuan Anda. Kenapa? Karena Nabi menyatakan satu pernyataan yang bersifat umum, yaitu yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasab. Alasan persusuan itu menyebabkan adanya hubungan mahram seperti yang terjadi pada hubungan mahram karena jalur nasab.
Dikisahkan dalam Sahih Muslim dan yang lainnya bahwa suatu hari seorang laki-laki yang bernama Aflah, ya, seorang laki-laki yang bernama Aflah mengetuk pintu rumah Aisyah, minta izin untuk bertamu, minta izin untuk masuk ke rumah Aisyah. Maka Aisyah tidak mengizinkannya. Ketika Nabi SAW mengetahui bahwa yang minta izin untuk masuk ke rumah Aisyah adalah Aflah, maka Nabi SAW memberikan arahan kepada Aisyah, "I'dhani lahu fa innahu ammuki min radha." Wahai Aisyah, izinkan dia masuk, tidak masalah. Dia adalah paman sesusuanmu, paman sepersusuanmu. Aisyah heran, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah menyusu dari seorang laki-laki. Yang menyusuiku adalah seorang wanita. Dia adalah istri dari Abu Al-Qais." Ya, Abul Qais. Aku tidak pernah menyusu dari Abul Qais. Yang menyusu adalah istri Abul Qais. Maka Nabi tetap mengatakan, "I'dhani lahu fa innahu ammuki min radha." Izinkan kepada Aflah untuk masuk ke rumahmu, karena Aflah ini adalah pamanmu sepersusuan. Dia adalah saudaranya Abul Qais, dan Abul Qais itu adalah suami dari wanita yang menyusuimu. Subhanallah. Sehingga dalam kasus ini dengan jelas bahwa karena adanya hubungan persusuan, karena Aisyah pernah menyusu kepada istri Abul Qais, sedangkan susu yang diminum itu adalah susu yang keluar akibat dari adanya hubungan badan antara Abul Qais dan istrinya. Ternyata persusuan ini mendatangkan atau menghasilkan mahram, ya, hubungan mahram, bukan antara ibu yang menyusui dengan anak yang menyusu, bukan antara ayah sepersusuannya saja, yaitu suami wanita yang menyusuinya saja, tapi betul-betul bagaikan nasab, ya. Sehingga semua orang dari kerabat ayah susu haram untuk dinikahi, seperti halnya yang terjadi pada hubungan nasab. Sehingga paman, ya, saudara, baik saudara seayah dari ayah susuan, atau saudara seayah seibu, saudara kandung misalnya, ataupun saudari atau saudara seibu dengan ayah susu Anda, maka itu mereka mahram bagi Anda. Mereka mahram bagi Anda, karena kaidahnya jelas. Dan prakteknya Nabi SAW telah menjelaskan bahwa Aflah itu disebut dengan amun minar radha, paman sepersusuan bagi Aisyah, padahal Aisyah tidak pernah menyusu dari Abul Qais. Yang terjadi, Aisyah menyusu dari istri Abul Qais. Walau demikian, ternyata Aisyah dinyatakan memiliki hubungan mahram dengan Aflah, yang merupakan, kata Nabi, ammuki minar radha. Dia adalah pamanmu dari jalur persusuan. Ya. Dengan demikian, ketika ada hubungan persusuan antara seorang anak dengan seorang ibu, maka untuk memudahkan bagi Anda memahami siapa saja yang menjadi mahram melalui jalur persusuan, maka solusinya ialah dengan mudah perlakukan anak tersebut bagaikan anak kandung. Kalau Anda sebagai anak yang menyusu dengan seorang wanita, maka anggap diri Anda adalah anak kandung dari wanita tersebut. Maka akan dengan mudah bagi Anda untuk memahami siapa saja mahram Anda. Kalau istri Anda yang menyusui seorang anak wanita, maka untuk memudahkan siapa saja yang menjadi mahram bagi wanita tersebut, maka anggap dia adalah anak yang lahir dari istri Anda tersebut, yang terlahir dari Anda dan istri Anda. Seakan-akan dia adalah anak kandung.
Ya, dengan demikian akan menjadi mudah bagi Anda untuk memahami hukum radha'ah. Karena kaidahnya jelas, yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab. Ya. Wanita-wanita yang haram dinikahi dikarenakan adanya hubungan radha'ah, hubungan persusuan, itu sama halnya dengan wanita-wanita yang haram dinikahi karena adanya hubungan nasab. Adanya hubungan nasab. Sehingga ada beberapa hal penting yang perlu saya garis bawahi di sini. Susu itu, apalagi yang diminum ketika anak Anda masih kecil, itu betul-betul akan mempengaruhi pertumbuhan anak Anda. Maka itu jangan sembarang menyusukan anak Anda kepada wanita lain. Tapi pastikan wanita tersebut memiliki karakter yang baik, memiliki sifat yang baik, suaminya juga memiliki sifat yang baik, dan mereka makan dari makanan yang baik pula, yang halal pula. Karena ketika mereka adalah orang-orang yang hobi memakan yang haram, suaminya ternyata adalah suami yang memiliki karakter buruk atau wanita tersebut memiliki karakter buruk, ketika menyusui anak Anda, maka cepat atau lambat karakter mereka itu akan menular kepada anak Anda. Karena itu selektif. Jangan sembarang menyusukan anak Anda dan jangan sembarang biarkan anak Anda disusui oleh orang lain. Karena air susu yang diminum oleh anak Anda itu akan mempengaruhi pertumbuhan fisik dan juga mental anak Anda. Dalam pertumbuhan fisik, Nabi dengan jelas menyatakan ar-radha'atu ma'an syazal 'azma wa ambatal lahma. Yang dinamakan persusuan itu adalah persusuan yang dapat menyebabkan tulang-tulang anak itu menjadi kuat dan dagingnya menjadi tumbuh. Ya, tentu itu paling potensial terjadi ketika anak Anda memang masa-masa pertumbuhan. Apalagi masih di bawah 2 tahun. Sehingga kita harus betul-betul selektif. Yang kedua, bahwa persusuan itu sebagaimana menyebabkan adanya hubungan mahramiyah, maka dari arah sebaliknya, Anda sebagai anak yang menyusu, seharusnya Anda bisa menghargai, menghormati, melayani orang tua susu Anda, karib kerabat mereka sebaik mungkin. Karena mereka telah memiliki jasa yang besar, menjadi atau turut menjadi bagian dari tim orang-orang yang membesarkan Anda, mendewasakan Anda, dan menjadikan Anda bisa bertahan hidup di dunia ini dan tumbuh kembang. Sehingga sepatutnya Anda juga berimbal balik, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Siapapun yang telah berbuat jasa baik kepada Anda, hendaknya Anda membalas mereka dengan yang setimpal. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.